kesulitan beliau untuk mengangkat sesuatu itu ke tunggangannya. Termasuk kata Rasulullah riwayat Bukhari dan Muslim, sedekahmu antara lain adalah sesuatu yang kamu bawakan milik saudaramu untuk naik ke tunggangannya. Jadi kalau misalkan ada tetangga kita keberatan, sedikit kita ngelihat terus kita bantuin, itu sedekah kita di hari itu. Kalau ada tetangga kita lagi kesusahan ngangkat kopernya, terus kita angkatin kopernya, kita naikin ke dalam mobilnya, itu termasuk bagian kebaikan kita di hari itu. Itu yang namanya membantu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kadang bicara membantu ini nanti universal. Karena adabnya yang tua sama yang muda pun juga ada nomor 2, yakni membantu. Apa urusan yang tua sama yang muda membantu? Membantu dalam amal, membantu dalam kebaikan. Kemarin hujan-hujan di sebuah kota besar, ketika kami sedang pergi di satu kota besar, kami order jemaah. Salah satu orderan untuk kami menuju di satu wilayah. Orderan pertama di cancel karena hujannya deras luar biasa. Hari kedua, mohon maaf, di waktu setelah orderan pertama di cancel, order ulang, di cancel lagi, order ulang lagi, yang ketiga di cancel lagi, sampai 6 kali orderan di cancel. Orderan ketujuhnya lalu terus kemudian diterima sama orang tersebut. Gak lama beliau datang. Mungkin saya berpikir waktu itu faktor pertama hujan, faktor kedua angkanya nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga, sedang. Kalau hujan gini rata-rata orang mager dan malas buat ngambil. Terus habis itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di orderan yang ketujuh kami order, ternyata ada orang yang pick up. Setelah di pick up kami tahu adalah orang yang sudah senja usianya. Jalanlah di bawah naungan hujan yang cukup deras. Pak, ini orderan ketujuh yang baru diterima. 6 kali orderannya di cancel. Bapak mau nerima. Kenapa Bapak mau nerima? Gak apa-apa, niat saya mau nolong orang. Alasannya cuma simpel, Pak, ini kan gak terlalu besar angkanya, deket juga nganterinnya. Gak apa-apa, saya mau nolong orang. Siapa tahu orang ini hajatnya terpenuhi karena 6 kali di cancel, yang ketujuh diterima. Gak kemana. Mungkin memang rezekinya beliau, lalu terus kemudian kita berikan berkali-kali dari harga yang semestinya beliau terima. Kadang membantu orang boleh jadi yang kita terima justru bantuan lagi dari orang itu. Beliau punya niat bantu saya untuk pergi ke satu tempat. Waktu hujan cukup lumayan deras, jaraknya nggak terlalu jauh, nominalnya nggak terlalu besar. 6 kali di cancel, orderan yang ketujuh baru diterima. Begitu ditanya, kenapa Pak mau diterima? Kan deket, hujan deras lagi. Saya cuma mau bantu Mas, siapa tahu Mas emang butuh untuk pergi ke tempat itu. Boleh jadi karena dia bantu kita, kita gantian bantu dia. Orderan kita bantu balik dia dengan memberi tip yang boleh jadi membuat ia tersenyum sumringah. Cara bantu orang itu beda-beda. Hadirin boleh jadi duduk di sini telah membantu banyak orang di luar sana agar mereka bersemangat. Oh iya ya, kalau saya bisa duduk bermajlis di majelis ilmu, maka saya duduk di majelis ilmu. Hadirin duduk di sini boleh jadi satu dan lain hal agak kurang nyaman karena ada laron atau mungkin apa, tiba-tiba ada yang gini-gini segala macam. Tapi hadirin boleh jadi sabarnya sebentar kita untuk menikmati satu tamu makhluk Allah yang istimewa yang namanya laron ini, ngebuat orang lain makin bersemangat. Oh, beliau aja semangat ya datang ke majelis ilmu. Macam-macam kan orang memberi bantuan. Bantuan itu kan nggak melulu tentang uang. Kadang bantuan pertolongan itu berupa link. Kadang bantuan pertolongan itu berupa, udah deh coba hubungin ini deh. Kadang bantuan itu juga berupa ketika kita pick, ketika kita ngorder 6 kali ditolak, yang ketujuhnya diterima, itu juga bantuan. Macam-macam orang membantu, dan adab sesama muslim saling bantu satu sama lain. Jadi kalau kita udah saling bantu, masuk dalam hadis Nabi, termasuk
golongannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama muncul. Berarti kalau mendahulukan, berarti kalau juga menghormati. Apakah kalau nanti ada imam yang tua harus yang jadi imam? Kalau tentang siapa yang berhak jadi imam, ada hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah 5 syarat jadi imam. Syarat yang pertama, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak jadi imam di suatu kaum adalah yang paling paham kitabullah. Fa in kanu sawaun fabi hadis Rasulillah. Kalau mereka sama, maka siapa yang hafal hadis Rasulullah. Jadi kalau Al-Qur'annya sama, antara fulan dan fulan hafalan Qur'annya sama, maka yang kedua yang dicari siapa yang paling faham hadisnya Rasulullah. Fa in kanu sawa, kalau mereka masih sama, Quran sama, hadis sama, maka yang ketiga siapa yang awwaluhul hijrah au kama qala, siapa yang paling duluan hijrah. Fa in kanu sawa, kalau hijrah pun juga sama, siapa yang paling dahulu jadi muallaf. Fa in kanu sawa akbaruhum sinnah. Baru yang nomor 5, kalau empat-empatnya sama, maka siapa yang paling dahulu lebih tua umurnya. Jadi kalau tentang yang imam satu kaum, rumusnya 5. Yang pertama, siapa yang paling hafal Quran, memahami kitabullah. Kalau sama yang kedua, hadis Rasulullah. Kalau sama yang ketiga, siapa yang paling duluan hijrah, mengenal Allah. Yang ketiga, yang keempat, siapa yang paling dulu masuk ke dalam agama Islam. Mohon maaf, mu'alaf, masuk dalam agama Islam. Terus yang kelima, siapa yang akbaruhum sinnah, yang paling tua usianya. Kalau beliau tua usianya, sama-sama paling tua usianya, baru dipersilakan jadi imam. Itu kalau menimbang hadis riwayat Imam Muslim dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibalik sekarang jamaah, man la yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Kata Nabi, bukan golonganku yang gak sayang sama yang muda, gak hormat sama yang tua, dan mengerti hak-haknya, bukan golonganku. Yang tua udah, sekarang yang tua sama yang muda, apa ada adab-adabnya? Ada. Apa aja adab-adabnya? Yang pertama, yang tua kepada yang muda membimbing, dibimbing. Kita tahu hadirin, tugas kita di dunia ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi peran kita juga untuk sama-sama membawa umat. Umat yang terkecil itu siapa? Keluarga. Makanya ada ayat Al-Quran, Quran surah 66 At-Tahrim, di ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Jaga itu bukan cuma diri. Kita itu bukan cuma disuruh jaga diri, tapi kita juga disuruh jaga keluarga. Umat itu yang dimaksud tadi, hak yang tua sama yang muda, kewajiban yang tua memenuhi hak yang muda, membimbing mereka. Anak-anak muda dibimbing. Siapa yang bimbing? Orang yang sudah lebih berpengalaman. Dalam apa? Dalam pengalamannya, dalam ilmunya, dalam umurnya. Kita lebih tua, biasanya pengalamannya lebih banyak. Kita lebih tua, biasanya punya pahit, manis, asam, getir. Setiap episode yang pernah kita lalui itu bekal untuk yang muda. Dan sikap yang muda kembali pada rumus yang pertama, kembali kepada rumus yang ketiga. Dia hormat kepada yang tua. Salah satunya bentuk penghormatannya adalah mendengarkan nasihat yang tua. Kalau kita sering ngobrol sama orang yang usianya lebih tua, ini hikmahnya teman-teman. Kalau kita sering ngobrol sama orang yang usianya lebih tua dari kita, itu kayak kita dapat shortcut, jalan pintas. Jadi gak harus muter jauh dulu
untuk ngerasain sesuatu atau untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena kita ngobrol sama yang lebih tua, kita dapat shortcut. Shortcut itu artinya jalan pintas. Orang yang sudah tua, dia tahu pengalamannya. Mas, kalau mas mau ngurus ini, gampangnya jalan pintasnya begini. Mas, kalau mas mau nyusun seperti ini, saya dulu pernah mengalami yang seperti ini gagal, yang seperti ini gagal, yang seperti ini gagal. Cari cara lain, jangan tiru cara saya karena dulu saya pernah gagal. Waktu itu nenek moyangnya Muhammad Al-Fatih bilang gitu sama Al-Fatih kecil. Wahai Al-Fatih, aku berusaha menaklukkan Konstantinopel, tapi caraku gagal. Anakku berusaha menaklukkannya juga, cara anakku gagal. Cari cara yang jangan kamu mengulangi cara kami berdua, cara orang tuanya dan cara kakek neneknya. Sering-sering ngobrol sama yang lebih berpengalaman di bidangnya. Mungkin usianya lebih muda, tapi ilmu